wa ta'ala dalam hadis qudsiynya, kullu amal ibni adama yudha'afu. Semua amal manusia ini dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalha ila sab'ati mi'ati dha'fin. Ada yang sampai kebaikannya itu 10 kali dan ada yang sampai 700 kali. Itu amalnya itu. Ila sab'i mi'ati dha'fin. Qala Allah azza wa jalla, Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa. Puasa tidak masuk yang 10 kali, yang 700 kali. Masuknya yang apa? Fa innahu li, puasa itu untuk saya, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Jadi berapa kelipatannya? Ya pasti di atas 700. Jumlahnya tidak terhingga, tergantung daripada keikhlasannya. Jadi sangat spesial. Ya, karena itu kita alhamdulillah bisa mengerjakan bulan Ramadan. Kenapa spesial begitu? Kata ulama, li khafaihi. Karena puasa itu samar, nggak kelihatan. Antara orang puasa dengan orang tidak puasa itu nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Oleh karena itu pernah ada cerita orang kalau malam sahur bersama keluarga, nanti pagi pergi kerja, pulang sore buka bersama keluarganya. Ya, keluarga menganggap dia puasa karena nggak ada tanda-tanda tidak puasa. Baru ketika suatu hari sakit perut, pulang jam 3 siang ke rumahnya, sakit perut, muntah, begitu keluar ada baksonya. Istrinya kaget, perasaan istrinya waktu sahur nggak ada baksonya kok. Kok kenapa jadi muntah ada baksonya ini? Rupanya kalau jam 9 pagi sahur lagi dia di tempat kerjanya. Tapi tidak kelihatan pulang itu. Li khafaihi. Karena memang orang puasa itu, kalau orang sholat kelihatan, rukuk sujudnya kelihatan, orang berzakat kelihatan, memberi, ada yang menerima, orang haji bahkan kadang-kadang antar rame-rame, dijemput rame-rame. Kalau orang puasa nggak kelihatan sama sekali. Andai kata orang puasa itu masuk ke kamar mandi, minum begitu, keluar, nggak ada orang tahu bahwa dia tidak puasa. Makanya pahalanya besar sekali. Karena orang puasa itu orang yang jujur. Jadi kalau orang mau melihat kejujuran itu, ya ke orang puasa itu. Nggak ada orang dia tetap baca. Dan disiplin. Orang puasa itu disiplin. Kurang 5 menit saja suruh makan tidak mau dia. Belum waktunya. Jadi orang puasa itu mengandung makna kejujuran dan kedisiplinan. Itu kalau orang puasa itu. Artinya penting sekali untuk menjadikan kita menjadi orang yang jujur dan orang yang disiplin. Dan kita berlatih untuk menahan hawa nafsu. Nah sob, nafsu ini semua orang punya nafsu, dan nafsu itu kecenderungannya membawa kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nah, padahal nafsu itu kalau tidak ditahan itu kebablasan. Nafsu itu. Makanya Nabi mengatakan kalau orang diberi harta 1 gunung, dia pengen 2 gunung. Diberi emas 1 gunung, dia ingin 2 gunung, terus saja. Ya, ingin 1 rumah, minta pengen 2 rumah, 3 rumah. Jadi kalau istirsal dibiarkan, makanya di buah syair disebutkan an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak kecil, orok. Syabba ala hubbir radha'i, dia tumbuh maunya menete pada ibunya. Jadi kalau dibiarkan terus saja, sampai umur berapa tahun pun masih mau nete saja. Wa in taftimhu yam fatimi,
dan kalau berhentikan, disapih kalau orang Jawa bilang, maka dia akan berhenti. Nafsu itu seperti itu. Kalau dibiarkan itu bahaya sekali. Ya, itu. Makanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan, tamakkunu halawatil hawa minal qalbi wada'ul udal. Menempatnya keenakan manisnya hawa nafsu di dalam hati itu penyakit yang sulit disembuhkan. Harus benar-benar berlatih, berjihad, berjuang untuk mengendalikan hawa nafsu itu. Makanya ketika Nabi pulang dari perang Badar, beliau mengatakan, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari perang kecil kepada menghadapi perang besar. Para sahabat tanya, perang besar itu apa Nabi? Perang Badar ini besar sekali. Ya, melawan tentara musyrik habis-habisan. Kata Nabi, perang besar itu jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Dan perangnya sepanjang masa sampai kita wafat. Terus saja. Ya. Jangan dikira ulama juga tidak, ulama pun juga menghadapi perang, ya, untuk melawan hawa nafsu itu. Ya, ini perjuangan yang tidak. Nah, puasa itu belajar kita. Ya, nafsu apa saja itu, nafsu makan itu ditahan. Biasanya orang suruh berhenti makan itu susah. Nafsu harta, nafsu kekuasaan, nafsu ingin jadi pemimpin. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, syahwat yang paling sulit untuk diobatinya, ashabus syahwat ilajan hubbur riyasah. Nafsu yang paling syahwat paling sulit diobati, cinta kepada kepemimpinan, ingin jadi pemimpin. Makanya jadi kalau orang terjadi berebutan pemimpin, baik pemimpin negara, pemimpin ormas, pemimpin apa saja, ya, perkumpulan apa saja, karena memang yang paling sulit itu diobatinya hubbur riyasah. Wa huwa akhiru ma kharaja min qulubis sadiqin. Kata Syekh Nawawi, dan hubbur riyasah itu sesuatu paling belakang keluarnya dari hatinya orang yang berjuang betul-betul. Orang berjuang betul-betul untuk bisa memerangi nafsunya, syahwatnya, yang paling belakang keluar itu yaitu hubbur riyasah. Ingin jadi pemimpin RT, RW, ya apa saja perkumpulan itu. Makanya terjadi satu hubbur riyasah. Itu juga kalau kita punya keinginan, ya, itu termasuk bagian dari syahwat yang ashabu syahwat ilajan. Itu saya kira.